Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akhirina. Sesungguhnya Allah Ta'ala meninggikan derajat sekelompok orang dengan sebab kitab Al-Quran ini, dan Allah Ta'ala juga merendahkan derajat sekelompok lainnya dengan sebab kitab Al-Quran ini pula. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kalian bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai penolong, sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa ani bani Umar radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan pula dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la hasada illa fi isnataini, tidak boleh iri hati kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahullahul Qur'ana, yang pertama adalah seseorang yang Allah Ta'ala memberikan orang itu kemampuan terhadap Al-Quran. Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari, lalu orang itu selalu menegakkan, yakni mempraktekkan Al-Quran tersebut di sepanjang malam dan di sepanjang siang harinya. Wa rajulun atahullahu malan, dan yang kedua adalah seseorang yang Allah Ta'ala telah memberikan orang itu rezeki dari harta, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahari, lalu orang itu menafkahkan harta tersebut di sepanjang malam dan di sepanjang siang harinya. Rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa rawainahu aidan min riwayati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan pula kepada kami hadis itu juga dari jalan riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fi thnataini, tidak boleh ada iri hati kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahullahu malan, yang pertama adalah seseorang yang Allah Ta'ala memberikan orang itu rezeki harta, fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, lalu orang itu menguasakan harta itu kepada orang lain untuk menghabiskannya dalam perkara yang benar. Wa rajulun atahullahu hikmatan, dan yang kedua adalah seseorang yang Allah Ta'ala telah memberikan orang itu suatu hikmah, yakni ilmu Al-Quran, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, lalu orang itu memutuskan hukum dengan hikmah tersebut dan dia pun mengajarkannya. Wa ana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yakni Al-Quran, falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha, maka baginya telah melakukan atau memperoleh satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dibalas dengan pahala dengan 10 kali kebaikan yang sama. La aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimu harfun, akan tetapi alif itu dihitung satu huruf, dan lam itu dihitung satu huruf, dan mim juga dihitung satu huruf. Rawahu Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Isa bin Muhammad bin Isa At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun, dan beliau berkata hadis tersebut adalah hadis hasan sahih. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dan diriwayatkan pula dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulur Rabbu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, man syaghalahul qur'anu wa dzikri an mas'alati, siapa saja yang disibukkan dirinya oleh Al-Quran dan berzikir kepadaku, jauh dari berdoa memohon kepadaku, a'taituhu afdala ma'utis sa'ilina, maka aku akan memberikan orang itu sesuatu pemberian yang paling utama yang telah aku berikan kepada para pemohon, yakni orang-orang yang berdoa. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sairil kalami, dan keutamaan firman Allah subhanahu wa ta'ala atas semua ucapan lainnya, kafadlillahi ta'ala ala khalqihi, itu seperti mana keutamaan Allah ta'ala atas makhluknya. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun, dan beliau berkata hadis ini adalah hadis hasan. Wa ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dan diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil kharibi, sesungguhnya orang yang tidak ada di bagian dalam tubuhnya, yakni hatinya, sesuatu sedikit hafalan dari Al-Quran, maka dia seperti rumah yang runtuh. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahihun, dan beliau berkata hadis ini adalah hadis hasan sahih. Wa an Abdullah bin Amr bin al-Asi radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yuqalu li sahibil qur'ani, akan dikatakan kepada pengemban, yakni orang yang melazimkan membaca dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran saat dia memasuki surga, iqra wartaqi warattil, bacalah dan naiklah ke tingkatan surga, dan bacalah secara tartil, yakni tidak tergesa-gesa dan tetap memperhatikan tajwidnya. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kamu telah membaca tartil Al-Quran itu saat ada di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya tempatmu, yakni di tingkatan surga itu, di posisi ayat terakhir yang kamu telah membacanya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Wa qala At-Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahihun, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan pula dari Sayyidina Mu'adz bin Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi, siapa saja yang membaca Al-Qur'an dan dia mengamalkan dengan apapun yang terkandung di dalam Al-Quran, ulbisa waliduhu tajan yaumal qiyamati, maka orang tuanya akan dipakaikan sebuah mahkota pada hari kiamat nanti. Dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi fi buyutid dunya, sinar mahkota itu lebih bagus atau lebih terang dibandingkan sinar matahari yang masuk ke dalam rumah-rumah yang ada di dunia. Fama dhannukum billadzi amila bihadza, lalu apakah prediksimu, yakni ganjaran yang akan diberikan kepada orang yang mengamalkan hal ini, yakni yang membaca dan mengamalkan kandungan Al-Quran. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Wallahu a'lam bishawab.